Oke, baiklah, selamat pagi menjelang siang. Di sini saya akan mereview dua skripsi yang telah dibuat oleh orang-orang. Oke, pertama di sini ada tentang analisis dan perancangan basis data credit union. Sebelumnya saya minta izin terlebih dahulu yang telah membuat skripsi ini untuk mereview materi tentang rekayasa perangkat lunak 2. Sebelum itu, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joshua Liveli Tampu Bolon dari Prodi Informatika dengan NIM 20-130-13. Nah, di sini tertera judul yaitu Analisis dan Perancangan Basis Data Credit Union dengan studi kasus pada Credit Union Tias Manunggal. Sebelum kita masuk ke intinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari skripsi ini, di mana revolusi industri pada tahun 1870 menciptakan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Frederick Revolution melihat keprihatinan ini dengan mendirikan credit union bagi kaum buruh dan petani miskin. Kemudian itu credit union pertama didirikan di Prancis tahun 1855. Perkembangan teknologi dan besarnya jumlah anggota mengharuskan CU Tias Manunggal membuat sistem untuk mengatasi besarnya data yang dimiliki. Sistem tersebut salah satunya berupa pengolahan basis data atau Database Management System atau DBMS. Pada tahun 2014, pengurus CU Tias Manunggal memutuskan untuk memilih suatu perangkat lunak yaitu Credit Union Smile System atau CUSS untuk mengelola basis data yang pada CU Tias Manunggal. Kemudian selanjutnya untuk bab selanjutnya pada landasan teori, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang credit union dan prinsip-prinsip union. Credit union itu menurut Sukoco 2014 secara etimologis berasal dari dua kata yaitu credit dan union. Kata kredit dalam bahasa Latin adalah creder yang berarti saling percaya. Sedangkan kata union atau uniomus berarti kumpulan. Jadi, credit union adalah kumpulan orang-orang yang saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu sepakat untuk menabungkan uang. Kemudian ada juga prinsip-prinsip credit union. Menurut World Council of Credit Union atau WOCCU, sebagaimana dikutip oleh Elias dalam buku Manajemen Perkreditan untuk Credit Union 2006, ada 9 prinsip yang dirumuskan dan disepakati dalam forum CU. Bisa dilihat ada 9 ya. Kemudian kita lanjut ke bab 3. Nah, di bab 3 ini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan datanya, yaitu ada yang pertama ada wawancara. Dengan wawancara ini dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan langsung dan atau melakukan tanya jawab secara lisan dengan subjek penelitian. Kemudian ada dokumentasi. Dengan metode pengumpulan ini, data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain-lain. Kemudian teknik analisis datanya itu yang digunakan yang pertama teknik analisis untuk rumusan masalah. Ada studi deskripsi ini mempelajari siapa, apabila, bagaimana, sehingga analisis yang diperlukan adalah yang pertama itu ada informasi yang diperlukan oleh manajemen, kemudian fungsi terkait sistem pinjaman, kemudian yang ketiga sistem credit union smile system yang dimiliki CU Tias Manunggal, kemudian flowchart sistem database yang dimiliki oleh CU Tias Manunggal, kemudian ada data flow diagram database yang dimiliki oleh CU Tias Manunggal,
Kemudian yang terakhir ada relationship diagram yang dimiliki oleh Tias Manunggal. Kemudian ada juga teknik analisis lanjutannya, bisa dilihat di sini. Saya scroll perlahan-lahan. Kemudian ada teknik analisis datanya, bisa dilihat dengan membuat flowchart, rancangan sistemnya, kemudian membuat DFD-nya, kemudian membuat model ER pada sistem baru Tias Manunggal, kemudian merancang ERD pada sistem baru SIU Tias Manunggal, kemudian merancang rekomendasi database-nya. Oke, ini di skip saja, tidak masuk dalam penjelasan untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ini bisa dilihat juga struktur organisasinya, kemudian uraiannya bisa dilihat sendiri di sini. Lanjut, tidak dijelaskan untuk mata kuliah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang tahapan ketiga, yaitu analisis dan pembahasan. Untuk yang pertama ini tidak usah dijelaskan deskripsi sistemnya, lanjut terus. Tidak usah. Terus ini juga tidak usah. Nah, ini untuk tampilan aplikasi CUSS-nya. Kemudian ada basis datanya. Nah, ini tidak usah. Saya akan memaparkan sedikit saja. Ada tadi yang saya katakan, ada tampilan aplikasi CUSS-nya, kemudian dalam CUSS-nya tadi tampilannya itu terdapat 3 basis data utama: basis data anggota, data registrasi pinjaman, dan basis data transaksi pinjaman. Kemudian ada bagan alir flowchart sistem pinjaman SIU Tias Manunggal. Nah, bisa dilihat untuk flowchart pada sistem pinjaman SIU Tias Manunggal. Nah, di sini di flowchartnya itu menjelaskan menunjukkan bagan alir awal anggota SIU Tias Manunggal dalam menunjukkan permohonan kredit. Permohonan ini dimulai dengan calon peminjaman memberikan formulir pengajuan kredit, kemudian bagian teller akan melakukan input data ke dalam program CUSS dengan menggunakan komputer. Aktivitas input data tersebut menghasilkan dokumen formulir pengajuan kredit dan usulan kredit yang kemudian melakukan input dalam database CUSS dalam bentuk surat perjanjian pinjaman. Kemudian dari database CUSS-nya itu keluar output berupa surat perjanjian pinjaman yang akan disetujui oleh cabang kredit. Kemudian ada flowchart permohonan kredit. Bisa dilihat untuk permohonan kreditnya, di mana yang pertama itu ada surat peminjaman. Sebelumnya yang pertama itu ada surat perjanjian pinjaman. Kemudian yang bagian ketiganya ada usulan kredit. Nah, di mana surat perjanjian ini menyatu ke membuat dokumen perjanjian kredit, lalu diturunkan melalui uraian usulan kredit, kemudian masuk lagi ke T, tapi tidak diproses lagi, langsung masuk ke dokumen perjanjian kredit dan masuk lagi ke dokumen perjanjian kredit dan menghasilkan input customer. Bisa dilihat di sini dalam bentuk surat perjanjian pinjaman, bagian kredit akan membuat dokumen perjanjian kredit ditambah dengan dokumen usulan kredit. Dari pembuatan dokumen perjanjian kredit menghasilkan dokumen baru berupa usulan kredit dan 2 dokumen perjanjian kredit. Dokumen tersebut digunakan sebagai acuan pencairan dana. Nah, kemudian ada diagram data flow diagramnya. Bisa dilihat ada siklus proses CUSS-nya, ada 1 2 3 4 5 untuk konteks DFD-nya. Yang pertama dari siklus menghasilkan registrasi untuk DFD pertama, nanti selanjutnya ada penerimaan simpanan, kemudian penarikan simpanan, kemudian pemberian pinjaman, dan terakhir pelaporan. Nah, bisa dilihat dalam DFD level 1 SIU Tias Manunggal. DFD level 1 SIU Tias Manunggal bisa dilihat yang pertama yaitu
dimana pertama proses registrasi, terus dimana proses registrasi ini ada buku anggota, data usaha, data biodata diri, data jumlah simpanan awal, kemudian masuk anggota, lalu diproses data jumlah setoran dan masuk ke proses penerimaan simpanan, kemudian masuk lagi ke proses 3, penarikan simpanan, dimana data kas keluar, kemudian masuk ke teller, dan teller akan mengeluarkan data kas, masuk data kas keluar melalui database transaksi. Kemudian proses keempat, pemberian pinjaman, dimana proses 4 ini akan masuk ke usulan kredit dan data perjanjian kredit, dimana ini proses pemberian pinjaman nanti akan masuk juga ke general manager untuk data analisa calon debitur dan usulan kreditnya. Kemudian proses yang terakhir yaitu proses pelaporan, dimana data perkembangan anggota nanti akan masuk ke human resource, kemudian untuk proses data analisis keuangannya akan masuk ke akuntansi dan keuangan dan akan keluar ke rekening koran atau bank nanti untuk proses pelaporannya. Kemudian DFD untuk CUTM-nya. Di sini gambarnya agak kurang jelas karena terlalu ngeblur. DFD level 1 permohonan kredit dan laporan. Bisa dilihat agak ngeblur, jadi saya tidak agak ngeblur ya. Jadi saya menjelaskannya agak ini. Nah, di sini ada penjelasannya untuk gambar 13 karena ngeblur tadi. Bisa dilihat untuk penjelasannya. Karena tadi saya tidak bisa menjelaskan karena gambarnya terlalu ngeblur dan saya zoom juga masih ngeblur, agak rancu cara menjelaskannya nanti. Ini saya akan langsung skip saja. Ini untuk proses yang tadi. Ini untuk ERD nya bisa dilihat, anggota, pinjaman kredit, penjamin, informasi penghasilan, tanggung jawab. Kemudian ada analisis sistem pinjaman CUTS manunggal yang menggunakan analisis pitches, bisa dilihat. Oke. Ini juga ada informasi sistem pinjamannya. Terus ada kontrol sistem pinjamannya. Sebelumnya ada aspek ekonomi sistemnya. Kemudian ada kontrol sistem pinjaman, terus efisiensi sistem pinjamannya, terus ada servis sistem pinjaman, dan berikut adalah tabel analisis pitches dari probabilitas dan solusi sistem pinjaman CUTS manunggalnya. Nah, tadi itu adalah rancangan awal. Sebelumnya itu tadi merupakan rancangan sesudah dirancang. Nah, ini ada juga rekomendasi dan rancangan basis datanya untuk CUTS manunggalnya. Ada adanya pembuatan rekomendasi flowchart sistem pinjaman CUTS manunggal. Bisa dilihat di bawah. Berikut adalah di mana rekomendasi flowchartnya bisa dilihat. Saya akan zoom sedikit. Di bagian ini di mana start, lalu diturunkan ke lampiran pengujian kredit. Jika tidak akan berhenti alurnya. Jika ya, lanjut ke formulir pengajuan kredit, lalu lanjut lagi ke pengisian formulir ke CUSS, kemudian masuk lagi ke form pengajuan kredit. Jika disetujui, ya lanjut, jika tidak selesai. Kita di sini lanjut, akan masuk ke usulan kredit, lanjut lagi, masuk juga input pengajuan kredit anggota.
Nah, di usulan kredit ini ada opsi bagian 1, jika tidak ada opsi lagi maka selesai. Jika input pengujian kredit anggota masuk ke database aplikasi, maka pengajuan kredit anggota ke 1 selesai. Kemudian untuk bagian yang sebelah kanan, untuk rekomendasi flowchartnya untuk pengajuan kredit oleh anggota, di sini ada 2 cabang langsung. Yang pertama ada usulan kredit dan pengajuan kredit anggota, masuk ke pembuatan surat perjanjian kredit, lalu masuk lagi ke dokumen perjanjian kredit. Jika tidak selesai alurnya, jika masuk dari dokumen perjanjian kredit, masuk ke dokumen perjanjian kredit diberikan calon peminjam dan akan masuk lagi ke pengisian jumlah pinjaman dan bunga kredit. Lalu masuk lagi ke input jumlah pinjaman dan bunga kredit, masuk ke database aplikasi, selesai. Nah, ini untuk menjelaskan tadi dari gambar 15 ini penjelasannya. Kalau jika penjelasan saya belum lengkap, bisa dilihat di sini penjelasannya. Nah, kemudian ada juga rekomendasi flowchart pencairan dana sistemnya, di mana dokumen perjanjian kredit akan masuk ke otorisasi pencairan dana oleh cabang kredit. Kemudian di sini ada 2 percabangan. Jika ya akan lanjut ke pencairan dana oleh kasir, kalau tidak akan selesai alurnya. Jika ya pencairan dana oleh kasir, lanjut ke pengisian formulir pencairan dana. Terus ada opsi kedua, yaitu nota pencarian dana dan nota pencarian dana diberikan anggota. Jika tidak, maka alurnya selesai. Lanjut ke sini pengisian formulir. Jika ya, lanjut ke input data pencarian dana, database, masuk ke database aplikasi, dan selesai. Ini juga ada penjelasannya. Jika penjelasan saya masih juga kurang jelas atau belum masuk di saudara-saudara sekalian, penjelasannya ada di sini sedikit. Oke, lanjut lagi ke flowchart pembayaran angsuran dan bunga kredit oleh peminjam Siu Tias Manunggal. Ini adalah flowchart rekomendasinya. Pertama start, terus masuk ke pemberian notifikasi pembayaran angsuran ke peminjam. Kemudian masuk lagi ke pengisian formulir angsuran oleh anggota, lalu formulir pembayaran angsuran dan bunga, masuk lagi ke input data formulir angsuran ke CUSS, kemudian proses pembuatan nota dan input ke aplikasi. Dan di sini ada 2 percabangan. Jika percabangan pertama yaitu nota pembayaran angsuran dan bunga, dan percabangan yang kedua data angsuran dan bunga. Jika di percabangan yang kedua ini menginputkan angsuran dan bunga, langsung akan diinput ke database aplikasi dan selesai. Jika untuk percabangan yang pertama ini akan masuk ke nota pembayaran angsuran dan bunga, lalu masuk ke nota pembayaran angsuran dan bunga, dan akan selesai langsung. Berikut ini adalah juga penjelasan gambar 17 rekomendasi flowchart untuk pembayaran angsuran dan bunganya. Bisa dilihat secara rinci di sini ya penjelasannya. Kemudian ada flowchart rekomendasi kelalaian bayar CUTM. Sumbernya dari Bagan Diolah. Baiklah, untuk yang pertama ada output peminjaman terlambat bayar, masuk ke pemberian notifikasi keterlambatan pembayaran kepada peminjam, lalu masuk peminjam melakukan pembayaran, kemudian penentuan jumlah sanksi denda, masuk lagi ke output jumlah pembayaran termasuk denda, kemudian pembayaran DEH peminjam, terus masuk lagi ke proses pembuatan nota dan input ke aplikasi. Nah, di sini ada 2 percabangan. Jika percabangan pertama, nota pembayaran termasuk denda, akan selesai. Jika percabangan yang kedua, input pembayaran termasuk denda, akan masuk lagi ke input pembayaran termasuk denda dan langsung diinputkan di database aplikasi dan selesai. Sama juga seperti yang di atas, ini penjelasan dari gambar 18.
kita masuk ke rekomendasi dari data flow diagramnya. Yang pertama ada data flow diagram konteks sistem pinjaman CU tias manunggal. Gambar 19 ini rekomendasi diagram konteks sistem pinjaman CU tias manunggalnya. Bisa dilihat sistem pinjaman CU tias manunggalnya, pencairan pinjaman ke anggota, lalu anggota pengajuan dan pembayaran pinjaman, dan masuk lagi ke sistem pinjaman. Sama juga sebelah kanannya informasi pengajuan pinjaman, masuk ke kabang kredit masuk lagi ke otoritas pinjaman dan ke sistemnya lagi. Nah, ini berikut adalah DFD diagram level 0 sistem pinjaman CU tias manunggalnya. Bisa dilihat sistem pengajuan pinjamannya masuk ke data pinjaman dan surat perjanjian. Masuk lagi ke sini, keluar lagi ke sini, dan masuk lagi ke sini. Sama juga yang saya jelaskan tadi, dari kabang kredit masuk lagi persetujuan pinjaman dan balik lagi ke sini. Nah, untuk sistem pencarian dananya itu di mana pencarian dan nota pencarian dana akan masuk ke surat perjanjian pinjaman dan masuk anggota, lalu anggota masuk lagi ke pembayaran angsuran dan bunga dan akan masuk ke sistem pembayaran angsuran dan bunga. Kemudian yang untuk pembaharuan pinjaman akan masuk ke database aplikasi. Masuk ke database aplikasi, kembali lagi ke sistem pencarian dananya. Selanjutnya itu informasi perjanjian pinjaman akan masuk ke sistem pembayaran. Sistem pembayaran akan masuk ke pembaruan pinjaman dan akan masuk ke database aplikasi, dan data peminjamannya itu akan masuk lagi ke sistem pembayaran angsuran dan bunga. Nah, ini untuk penjelasan dari gambar 20 untuk rekomendasi DFD level 0-nya. Nah, ini untuk data flow diagram level 1-nya bisa dilihat. Nah, pada gambar 21 ini merupakan penjabaran dari proses 1 yang ada pada DFD level 0. Pada DFD level 1, proses pengajuan pinjaman akan dijabarkan menjadi 3 proses. Yang pertama, proses 1.1 itu registrasi formulir. Proses ini di mana formulir pengajuan pinjaman yang telah diisi oleh anggota akan diproses. Lalu diinput dari proses ini data formulir pengajuan pinjaman oleh anggota. Kemudian formulir ini akan tersebut akan divalidasi oleh kasir. Apakah sudah sesuai format atau belum, dan apakah persyaratan sudah lengkap. Jika formulir telah divalidasi, maka proses akan menghasilkan output berupa data pengajuan pinjaman anggota. Kemudian lanjut ke proses 1.2 adalah operasi pengajuan pinjaman. Yang di sini, pengajuan pinjaman. Di mana dalam proses ini pengajuan pinjaman akan dianalisa oleh kabang kredit yang nantinya akan memberikan atau tidak persetujuan kredit. Input dari proses ini adalah data pengajuan pinjaman dan data informasi keanggotaan dari database aplikasi anggota. Kemudian proses 1.3-nya itu merupakan pembuatan surat perjanjian kredit setelah melalui persetujuan dari kabang kredit. Maka akan dibuatkan sebuah surat perjanjian kredit yang disetujui bersama. Input dari proses ini dengan informasi persetujuan baik dari anggota dan CU serta informasi kredit disetujui dari proses otorisasi perjanjian kredit, sehingga menghasilkan surat perjanjian kredit yang diberikan ke peminjaman dan kasir, serta melakukan pembaharuan pada database aplikasi. Nah, berikut ada data flow diagram level 1 untuk sistem pencairan pinjaman CU tias manunggal. Bisa dilihat otoritas pencariannya itu di mana informasi pengajuan dana pencairan dana oleh ke kabang kredit. Jika kabang kredit menyetujui pencairan dana akan masuk lagi ke otoritas pencairan. Lalu
untuk otoritas pencarian masuk ke pencarian dana disetujui, maka pencarian dana akan masuk lagi ke nota pencarian dana lalu ke anggota. Dan bisa juga untuk yang ini nota pencarian dana langsung ke kasir, dana dicairkan dan masuk ke anggota. Nah, setelah pencarian dana masuk ke pembaruan peminjaman dan update di database aplikasi. Kemudian ada data flow diagram level 1 untuk sistem pembayaran pinjamannya. Nah, pada DFD level 1-nya ini dimana tagihan pembayaran ini akan masuk ke kasir. Dari informasi pinjaman mendekati jatuh tempo masuk ke kasir dan mendapatkan notifikasi pembayaran angsuran dan dilanjutkan ke anggota, dan anggota akan merespon peminjaman dan melakukan tagihan pembayaran. Lalu di bagian respon peminjaman juga nota pembayaran untuk diarsipkan ke kasir. Selanjutnya informasi tagihan pembayaran masuk ke informasi peminjam lalai bayar dan akan masuk ke bank kreditnya. Lalu informasi pinjaman akan diangsur melalui penerimaan pembayaran dan akan masuk ke nota pembayaran dan menuju ke anggota. Nah, di sini juga dari tagihan pembayaran masuk ke informasi peminjaman mendekati jatuh tempo ke kasir, lalu notifikasi pembayaran angsuran masuk ke anggota, dan anggota akan merespon pembayaran angsuran dan bunga dan penerimaan pembayaran. Lalu penerimaan pembayaran ini akan mengupdate pembayaran anggota masuk ke database aplikasi, dan database aplikasi meng-view informasi pinjaman memasuki masa pembayaran dan tagihan pembayaran. Berikut ini juga penjelasan dari gambar 23 dari DFD rekomendasinya ini untuk level 1 pembayaran angsuran dan bunga. Kemudian lanjut ke ERD-nya, rekomendasi dari entity relationship diagramnya dari sistem pinjaman CU-TIAS Manunggal. Nah, bisa dilihat dari yang pertama ini, persetujuan kredit itu masuk ke karyawan, masuk ke peminjaman, lalu peminjaman masuk ke pencarian dana, dan pencarian dana masuk ke buku angsuran, dan buku angsuran masuk ke transaksi. Nah, kemudian ada registrasi anggota, di mana registrasi anggota masuk ke anggota, kemudian anggota masuk ke registrasi pinjaman, lalu masuk ke peminjaman, lalu masuk ke pencarian dana, buku angsuran, dan masuk ke transaksi. Nah, ini berikut adalah penjelasannya. Bisa dilihat untuk penjelasannya. Oke, tidak perlu saya jelaskan untuk yang ini juga sama, ini juga tidak. Ini untuk pembuatan database Microsoft Access-nya tidak usah. Oke, ini untuk tampilan awalnya dari rekomendasi database-nya, formulir daftar anggotanya, kemudian inputan anggotanya, kemudian input KK-nya, tampilan edit anggota, tampilan peminjamannya, tampilan input baru pengajuan, terus tampilan input pengajuan setelah nomor BA terisi, tampilan notifikasi pendidikan dasar, notifikasi batas maksimal pengajuan, tampilan informasi anggota dalam persetujuan pinjaman, ini rekomendasi database-nya, tampilan informasi pengajuan dalam persetujuan pinjaman, tampilan persetujuan pinjaman disetujui, tampilan pengajuan pinjaman ditolak, tampilan pencairan dana, tampilan transaksi pinjaman, tampilan pembuatan transaksi.
Oke, baiklah, sekian dari saya. Terima kasih untuk review paper. Maaf sebelumnya. Terima kasih untuk review saya pada hari ini pada skripsi yang pertama. Saya akan lanjut ke review skripsi yang kedua, yaitu tentang perancangan aplikasi e-reservation cattle trading pada PT Rahmat Suci Kolis. Sebelumnya saya mohon izin dulu kepada pembuat skripsi ini, di mana dia sudah membuatnya, dan saya akan mereviewnya kembali sama seperti skripsi yang pertama. Saya langsung saja. Di latar belakang sini saya akan menjelaskan sedikit. PayPal itu merupakan bisnis internet yang menyediakan jasa transfer uang di antara pengguna email, menghindari metode tradisional yang menggunakan kertas seperti cek dan money order. PayPal juga salah satu alat pembayaran menggunakan internet yang terbanyak digunakan di dunia dan teraman. Kemudian saya menjelaskan lagi dalam latar belakang, yaitu PT Rahmat Suci Kolis ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan, khususnya sapi potong dalam proses pembayaran pada PT Rahmat Suci Kolis. Belum mempunyai suatu sistem pemasaran serta pembayaran yang terkomputerisasi dan terintegrasi, di mana fungsi-fungsi bisnis di perusahaan masih dijalankan secara manual. Proses yang masih dijalankan secara manual ini, keterlambatan proses pengerjaan pesanan juga sering ditemukan karena komunikasi antar bagian dalam perusahaan tidak berlangsung dengan baik, sehingga informasi yang berjalan sistem pemesanan serta pembayaran tidak efektif dan efisien. Oke, baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari skripsinya beliau tadi, di mana pengertian online reservation, di mana online itu berarti sesuatu yang dilakukan lewat jaringan telekomunikasi, sehingga online reservation dapat diartikan sebagai otomatisasi melalui teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pemesanan melalui situs internet dilengkapi dengan data terkini. Online reservation sendiri dimulai dengan pemesanan tiket melalui internet seperti pemesanan tiket pesawat atau hotel. Karena dianggap lebih cepat dan mudah, maka PT Rahmat Suci Kolis ini juga membuka saluran pemesanan melalui internet. Oke, lanjut. Di sini untuk pengumpulan datanya itu bisa kita lewat. Untuk ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Nah, di sini analisis kebutuhannya tidak ada, jadi di sini langsung ada metode pengembangan sistemnya. Di sini pengembangan sistem yang dilakukan penulis ini menggunakan 4 tahap siklus pengembangan model, yaitu RAD atau Rapid Application Development, yaitu fase perencanaan syarat dan tujuan informasi, fase perancangan, fase konstruksi, dan fase pelaksanaan. Bisa dilihat untuk model dan fase RAD-nya menurut James Martin. Dari fase perancangan syarat-syarat, terus fase perancangan, selanjutnya fase konstruksi, kemudian fase pelaksanaan. Ini saya tidak usah jelaskan untuk fase-fasenya. Ini juga sudah tidak, ini juga tidak. Untuk alasannya bisa lihat sendiri di sini. Ini tidak usah. Untuk rangka berpikirnya tidak usah. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasannya. Untuk sejarah singkatnya tidak usah, visi dan misi tidak usah, struktur juga bisa dilihat sendiri. Struktur juga bisa dilihat sendiri di sini. Fungsi dan tugasnya. Kemudian ini produk-produknya bisa dilihat sendiri. Kemudian ada fase menentukan syarat-syaratnya, bisa dilihat sendiri. Oke, terus analisis sistem berjalannya bisa dilihat sendiri.
Nah, untuk analisis sistem berjalannya di mana customer masuk ke pilot PT Rahmat Suci College. Langkah keduanya ada staf kandang, kemudian ada customer, staf kandang dan customer. Masuk lagi ketiga, proses ketiga staf timbang customer, terus keempat kasir customer, kemudian kwitansi customer. Ini juga ada kelebihan sistemnya, sistem berjalannya, kemudian kekurangannya, terus identifikasi permasalahannya ada juga, tapi ini bukan saya yang akan jelaskan nanti. Kemudian ada solusi permasalahan sistem berjalannya, kemudian ada bisnis proses yang diusulkannya juga, bisa dilihat di skripsinya. Ini proses bisnisnya, alurnya dimana customer itu memulai masuk langsung sync up, registrasi, terus admin owner itu merujuk ke login. Nah, di menu login ini ada dua cabang, dimana login ini bisa view daftar sapi, bisa juga di sini untuk mengedit data sapi dan customer. Nah, lalu admin masuk lagi ke customer, dimana customer akan memesan sapi, lalu pembayaran PayPal ini dari customer ke PayPal akan meregistrasi pembayaran via PayPal. Kemudian customer masuk lagi dari pesanan sapi melalui pembayaran via transfer. Kemudian admin atau owner masuk ke konfirmasi pembayaran selesai. Untuk PayPal ini juga sama, registrasi dan pembayaran via PayPal masuk ke konfirmasi pembayaran selesai. Itu berikut adalah bisnis prosesnya ya. Nah, kemudian untuk tabel perbandingan sistem berjalannya bisa dilihat banyak sekali beliau ini mencantumkannya. Kemudian ada fase perancangan tadi dari pengembangan aplikasinya. Nah, di sini perancangan prosesnya itu menggunakan use case. Pada use case ini dilakukan oleh sistem yang akan dibangun dan aktor yang akan berinteraksi dengan sistem. Aktor dan use case ditentukan atas dasar kebutuhan fungsi-fungsi. Nah, di sini ada 3 dasar spesifikasi yang di atas terdapat 3 faktor. Yang pertama owner, admin, dan customer. Nah, bisa dilihat untuk use case diagram yang diusulkannya, di mana admin, terus ada owner, customer, tapi saya di sini bingung owner ini merujuknya kemana, customer yang merujuk kemana, dan admin ini kemana. Tapi saya mengandaikannya ini admin dan owner ini sync up, lalu ke bawah include login, lalu admin ini menginput data sapi, terus bisa juga admin ini menginput data edit data customer. Jadi saya masih bingung owner ini masuk kemana, admin ini kemana. Sama juga seperti customer, ini tidak tahu masuk kemana. Yang pasti yang jelas customer pasti masuk ke sync up, login. Nah, untuk seterusnya apakah akan masuk ke view daftar sapi atau memesan sapi, atau masuk ke info pembayaran via ini, atau langsung ke konfirmasi pembayaran. Tapi ini adalah untuk use case-nya, use case diagram yang diusulkan oleh PT Suci Kramas College-nya. Nah, kemudian deskripsi use case-nya ada sync up, login, view daftar sapi, memesan sapi, info pembayaran, konfirmasi pembayaran, pembayaran via transfer, pembayaran via PayPal, edit data customer, input data sapi, cek konfirmasi pemesanan dan pembayaran. Nah, ini juga ada activity diagramnya, di mana menggambarkan aliran fungsionalitas dalam suatu sistem. Nah, untuk activity diagram yang pertama untuk sync up, di mana customer akan klik menu sync up, lalu masuk ke sistem, dan sistem menampilkan form sync up. Jika no, akan kembali input data. Jika yes, akan lanjut ke pendaftaran. Anda telah berhasil dan masuk ke customer, lalu menghasilkan input, klik menu login, finish. Untuk activity diagram sync up-nya. Kemudian activity diagram login, di mana customer akan klik menu login,
kemudian sistem akan menampilkan form login, sistem akan mengembalikannya ke customer dan menampilkan input username dan password. Lanjut ke sistem, jika yes akan login berhasil, masuk ke main menu dan finish. Jika tidak, menginput username kembali dan password. Seterusnya begitu. Kemudian activity diagram view daftar sapi, di mana manajemennya ini mengklik daftar sapi, masuk ke sistem dan menampilkan daftar sapi. Lalu sistem masuk ke klik salah satu daftar sapi dan manajemen akan masuk ke sistem, tampilkan data sapi dan sistem akan menampilkan ke manajemen, yaitu selesai. Kemudian ada activity diagram memesan sapi. Nah, di sini manajemen akan mengklik salah satu daftar sapi, lalu klik add to cart, lalu sistem akan menampilkan PayPal-nya, kemudian sistem akan merujuk ke manajemen lagi, yaitu dengan klik buy now PayPal, kemudian finish. Kemudian yang kelima, activity diagram info pembayaran. Di sini untuk activity diagramnya, yang pertama, manajemen akan mengklik info pembayaran, lalu masuk ke sistem menampilkan info pembayaran, lalu manajemen dari sistem akan menampilkan pilih salah satu sistem pembayaran dan manajemen langsung memfinishnya. Kemudian activity diagram pembayaran via transfer, di mana manajemen masuk ke mengklik konfirmasi pembayaran, masuk ke sistem dengan menampilkan menu pembayaran transfer, kemudian klik hitung pembayaran, kemudian masuk lagi ke sistem dengan menampilkan menu transfer bank, kemudian masukkan nama bank, nomor rekening, jumlah pembayaran, finish. Kemudian yang ketujuh, activity diagram pembayaran via PayPal. Yang pertama, klik buy now, akan merujuk ke sistem dan menampilkan input pembayaran. Sistem merujuk ke manajemen akan menghasilkan input jumlah pembayaran. Masuk lagi ke sistem menampilkan data pemesanan sapi. Lalu menampilkan klik pembayaran via PayPal dan selesai. Kemudian activity diagram konfirmasi pembayaran. Pertama, klik menu pembayaran, kemudian tampilkan form pembayaran cash, kemudian input form pembayaran cash. Jika selanjutnya akan diinputkan ke sistem, dan sistem akan merujuk. Jika iya, tampilkan form nama bank, nomor rekening dan jumlah pembayaran. Jika tidak, akan input kembali form pembayaran cashnya. Selanjutnya, simpan transaksi pembayaran, finish. Kemudian activity diagram edit data customer. Yang pertama, manajemen, klik menu admin customer, kemudian sistem akan menampilkan form data customer, kemudian menampilkan input form data customer, dan masuk lagi ke sistem dengan dua inputan. Jika iya, akan menampilkan database customer, finish. Jika tidak, melakukan input form data customer kembali. Kemudian activity diagram input data sapi, di mana ini klik menu tambahan daftar sapi akan menampilkan form data sapi, kemudian input form data sapi akan masuk ke sistem di mana ada dua inputan. Jika iya, tampilkan database sapi, selesai. Jika tidak, input form data sapinya kembali sampai berhasil. Kemudian activity diagram cek konfirmasi pemesanan dan pembayaran. Klik menu My Account, kemudian masuk ke sistem dengan menampilkan form My Account. Lalu manajemen melihat hasilnya yaitu cek pembayaran customer. Lalu merujuk ke sistem, ada dua percabangan lagi. Jika ya, tampilkan data pembayaran customer, akan masuk lagi ke manajemen dan melakukan pengiriman sapi. Jika sudah melakukan pengiriman sapi, masuk lagi ke konfirmasi kepada pihak perusahaan dan selesai. Jika tidak tadi dalam cek pembayaran customer, akan lanjut lagi ke cek pembayaran customer dan diulang-ulang kembali kalau jika cek pembayarannya belum selesai atau tidak tervalidasi. Kemudian lanjut lagi ke sequence diagramnya. Nah, bisa dilihat untuk sequence diagram sync up-nya, di mana customer start yaitu welcome, kemudian menginput new data dan menghasilkan sync up from,
lalu login aplikasi, kemudian main window-nya itu save and submit database, lalu return to ke sync up form-nya. Kemudian ada sequence diagram view daftar sapi. Bisa dilihat customer start akan masuk ke view data, menampilkan menu daftar sapi, lalu cost 1 untuk tipe data sapinya, terus menampilkan view detail dari detail sapinya, lalu back to menu daftar sapi atau ke tipe sapi. Kemudian ada sequence diagram memesan sapi. Customer meng-view data menu view daftar sapi, kemudian meng-view tipe sapi, kemudian view detail ke detail sapi, kemudian menginputkan new data untuk pesanan sapinya. Jika cancel, kembali lagi ke menu view daftar sapi untuk melihat daftar-daftar sapi yang akan dipesan. Kemudian sequence diagram info pembayaran. Customer nge-view data info pembayaran, kemudian masuk cost 1 untuk tipe pembayaran, masuk lagi ke view detail untuk via transfer atau via PayPal. Jika back to untuk meng-cancel pembayaran, kembali lagi ke menu info pembayaran. Yang kelima, sequence diagram pembayaran via transfer. Di sini untuk pembayaran via transfer, input new data, melakukan form untuk pembayaran via transfer, dan di save ke transfer bank. Lalu database dan pembayaran, jika cancel kembali lagi ke form transfer bank. Untuk customer ini view input data new dan di upload new image dan di save di bank, lanjut lagi ke database pembayaran dan di save di database pembayaran. Kemudian ada sequence diagram pembayaran via PayPal, di mana customer menginput data untuk form sync up PayPal, lalu di save untuk pembayaran via PayPal-nya, kemudian database data pembayaran. Jika terjadi kesalahan atau meng-cancel, bisa kembali lagi ke form pembayaran via PayPal. Jika customer untuk mengupload data setelah di-input, lalu di input new data, masuk ke form sync up PayPal, upload new image, terus pembayaran via PayPal, dan akan di save ke database data pembayaran. Kemudian ada sequence diagram konfirmasi pembayaran. Nah, di sini ada customer memulai input new data, kemudian form pembayaran cash, dan di save ke form transfer bank, kemudian database data pembayaran. Jika ada terjadinya cancel, akan kembali ke form transfer bank. Kemudian untuk upload new image sama seperti tadi, customer memulai input new data, kemudian upload new image, merujuk ke form transfer bank, dan di save di database. Di sini tadi kan tidak ada untuk pengesavean database untuk data pembayaran. Kemudian ada sequence diagram edit data customer. Di mana owner, di sini sudah merujuk ke owner, tadi masih customer, di mana owner nge-view data untuk menu admin customer, kemudian melalui edit data untuk edit customer, kemudian update ke database customer. Jika terjadi kesalahan atau meng-cancel, kembali lagi ke form edit customer. Kemudian ada sequence diagram input data sapi, di mana admin menginput new data untuk form update harga sapi, kemudian di save ke database kategori. Jika meng-cancel atau tidak jadi, kembali ke form update harga sapi. Kemudian sequence diagram untuk cek konfirmasi pemesanan dan pembayaran. Admin melalui view data untuk menu enter sandbox, kemudian cost formnya itu melalui payments received, kemudian change statusnya itu payment review, kemudian update to database payment. Kemudian ada kelas diagramnya ini. Nah, kelas diagram ini menggambarkan desain sistem yang akan dibangun. Setiap kelas akan diwakili oleh table, atribut kelas yang akan menjadi field dalam tabel. Struktur data kelas
diagram yang disajikan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ini daftar sapinya, ada ID ko, nama ko, deskripsi, gambar, harga, add card code, kemudian view no code, kemudian edit, delete, view untuk tambahannya, merujuk masuk ke customer, lalu customer merujuk ke cache dan merujuk ke data cache. Di sini juga kok merujuk ke cache, langsung ke cache. Berikut adalah rancangan antarmukanya, bisa dilihat sendiri. Halaman login, halaman daftar sapi, halaman admin, halaman profil perusahaan, halaman kontak us, halaman info pembayaran, halaman konfirmasi pembayaran. Ini sudah tadi yang di atas di bagian bab 3 metodologinya, fase konstruksi, pemrogramannya, terus konversi sistem PayPal-nya, terus spesifikasi hardware-nya, terus software-nya bisa dilihat, terus fase pelaksanaannya, menguji hasil pengujian aplikasi dengan black box testing-nya. Ini oke, baiklah, terima kasih pada kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini. Itulah hasil dari review 2 skripsi saya tentang yang pertama tadi tentang analisis dan perancangan basis data credit union dan perancangan aplikasi e-reservation cattle trading pada PT Rahmat Suci Kolis. Jika terjadi kesalahan kata-kata dan jika penjelasan saya masih kurang jelas, dimohon maafkan. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang.